boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM. Benar Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja tanpa malu dan secara terang-terangan membrebeli konstitusi, merusak demokrasi, melakukan politik dinasti, dan mengabaikan aspirasi, Pak. Kami tegaskan, Pak, kami tidak takut. Banyak orang di luar lingkungan Jokowi. Pantasnya namamu adalah Komisi Pelindung Korupsi. Komisi Pelindung Korupsi. Keluar kamu kalau berani alamatnya saya. Saya tunggu. Saya kasih bukti. Komisi Penyelamat Korupsi. Ini bukan olok tapi fakta. Saudara, oleh karenanya saya kasih apresiasi kepada kajiator yang memperkasai kegiatan ini. Saya ingin seperluasnya. Kajiator mempunyai 5 tujuan utama. Yang pertama, tanggap, adili, dan penjelasan para koruptor dan tanpa tebang pilih. Saudara, yang kedua, saya berharap teman-teman kepada saudara-saudaraku yang berada di Jabodetabek menyertai aksi gladiator. Aksi gladiator adalah kita membersamai kepada para tokoh purnawirawan, tokoh-tokoh masyarakat tergabung dalam aksi gladiator. Kurang lebih ada 60 aksi aliansi masyarakat yang ingin meminta keadilan terhadap negara, terutama kepada kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk tangkap dan adili Jokowi. Bagaimana 10 tahun apa yang kita rasakan, ketidakadilan, ketimpangan, hukum, dan lain sebagainya. Mari kita membersamai kalau ingin negara ini betul-betul sebagai masyarakat kita ingin menuntut keadilan. Dilahirkan secara demokrasi, hidupnya malah merusak demokrasi. Dilahirkan tanpa korupsi, hidupnya malah menciptakan banyak pejabat korupsi. Dilahirkan tanpa kolusi, hidupnya malah membangun dinasti. Sopo wonge? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Wes angel. Pak TB, dipersilakan. Saya kenal dekat Jokowi. Saya tahu seperti apa dia. Hatinya kecil, akalnya banyak. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda nggak jadi lupa dengan Taufik Baudin ya. Anda tunggu waktu, Anda akan dikerangkeng. Saya nggak bilang diadili, kerangkeng. Kenapa? Anda PKI gaya baru. Anda mengeluarkan Kepres nomor 8 bulan Februari tahun 2024 yang mengatakan dalam G30 PKI 65 PKI adalah korban. Sekarang bulan September kita akan memperingati G30 PKI yang memberontak dan akan menggulingkan Republik. Jadi Pak Jokowi tolong dikerangkeng, dia jadikan sebagai hadiah nangkap PKI gaya baru di bulan September ini, di mana bulan September adalah ulang tahun gerakan G30 PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut di dalam rombongan ini, di dalam mewakili suara rakyat yang tergabung dalam gladiator sebagai anak bangsa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Bro asal Sulawesi. Saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Ketua KPK bentukan Joko Widodo. Dengarkan ini Ketua KPK. Jika Anda tidak punya niat untuk menangkap dan mengadili Jokowi, sebaiknya mengundurkan diri. Kami akan memberikan waktu sampai dengan 1
Baik teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi sesuai dengan cuplikan video tersebut, di sini kita lanjutkan, kita lihat apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini kita lihat, katanya di sini 1.000.000% ijazahnya tetap palsu. Nah, artinya teman-teman, dalam pemikiran netizen yang katanya bahwasanya 1.000.000% pun mereka yakin bahwasanya itu ijazah Joko Widodo adalah ijazah palsu. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, ijazah Jokowi adalah dikeluarkan oleh Pramuka. Ya, memang Jokowi bukan ya gaduh demi anak-anaknya semata. Kami rakyat jelata melihat drama Jokowi muak. Nah, teman-teman di sini, kalau ijazah Jokowi asli semua, KPU tidak perlu menyembunyikan ijazah Jokowi. Dan itu pasti yang perintah dari Parcok. Ya. Jadi kejar terus ijazah Jokowi, semoga kebenaran segera terungkap. Ya. Miris sekali bangsa kita sekelas profesor ahli hukum sampai dengan jenderal berhasil ditipu seorang tukang kayu. Ya. Yang engkau insinyur lulusan universitas terkemuka di Indonesia. Nah, di sini teman-teman, masyarakat terima kasih sama Dian Sandi. Pertama posting ijazah Jokowi, foto, kopi warna. Jadi KPU, Rektor Emilia tinggal nunggu balasan dari Allah. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, Kepolisian Republik Indonesia harus bersikap adil dan tegas. Segera tangkap Jokowi untuk proses hukum yang lebih lanjut karena telah menggunakan ijazah palsu untuk mendaftarkan sebagai calon wali kota Solo dan calon presiden Republik Indonesia dari 2014 dan 2019. Jadi, bagi masyarakat yang terfiliasi, kepentingan bersama pejabat busuk dan kotor pasti tidak suka pada kejujuran dan kebenaran, apalagi keadilan. Ya, mereka pasti mengecam dan mengumpat ERT dan ke Gozinudin. Mereka bukan lagi apatis soal kepalsuan Jokowi, tetapi mereka membela Jokowi karena ya maksud tertentu agar dapat bayaran ya, dapat proyek dan tak perlu ada rasa malu lagi. Nah, di sini teman-teman, gimana mau nunjukin karena barang belum tentu ada, jadi sudah mustahil untuk bisa buat ijazah asli UGM tahun 1985 yang terkaitnya sudah ada yang almarhum ya. Jadi teman-teman, Ova Emilia balas budi karena yang menjadikan rektor Jokowi. Seharusnya Ova ditangani, Jokowi minta ijazahnya dilihat. Kalau palsu minta yang aslinya. Kalaupun nggak ada aslinya, Ova dan Termul yang dipenjarakan ya. Selanjutnya di sini teman-teman, ayo rakyat yang jujur dan cerdas, ayo berjuanglah lawan kebohongan Jokowi. Ayo hukum tegakkan keadilan juga. Biarkan kebohongan dilindungi atau dipelihara oleh para termul yang bela kebohongan. Rakyat sudah muak dengan kebohongan Jokowi dan termul-termulnya. Nah, kebohongan pasti terkuak. Mau dibela sampai jungkir balik tetap bohong. Jadi, kalau dilanjutkan tambah parah karena jaksa dan hakim dijadikan termul lagi seperti polisi, pengacara, relawan, jelas dong ya. Nah, betul sekali ya. Bung Said Didu HP bajakan dan HP asli. Jokowi punya HP bajakan alias ijazah bajakan ataupun buatan pasar dari Pramuka. Nah, kita teruskan di sini teman-teman ya. Pak Joko Widodo yang baik hati dan ramah dan kaya raya dan punya anak-anaknya semua jadi pejabat. Tunjukkan ijazahnya, katanya orang negarawan, kata Egy Subajana yang sangat cerdas. Nah, kemudian teman-teman, para penegak hukum sekalipun bekas presiden, kalau salah dan melanggar hukum jangan dilindungi. Nanti para penegak hukum yang gak jujur akan dihisap juga. Ya, meskipun bajakan ijazah kan sudah dipakai Adem capres di KPU, artinya Jokowi gunakan ijazah bajakan dalam capres ya. Pastikan tidak sah selalu jabatan 10 tahun, adili cabut haknya, penjarakan si Joko Widodo. Nah, di sini teman-teman kita teruskan, Pak Jokowi hidup di dunia ini hanya sebentar. Kalau toh Bapak punya yang asli, segera sajalah tunjukkan biar tidak gaduh seperti ini. Ataukah memang Bapak senang melihat kegaduhan di negeri ini?
Ya, Pak ingat Pak, hidup ini sebentar, segera sadar ya, sebelum terlambat. Nah, disampaikan di sini teman-teman, kalau ijazah yang sudah dilegalisir saat Pilpres yang ada di KPU dan telah diteliti palsu, maka sudah cukup menjerat Jokowi dengan memberikan dokumen palsu. Meskipun ada yang asli, masalahnya saat Pilpres telah menggunakan yang palsu, tidak usah dan tidak butuh yang asli. Cukup yang di KPU saja ya. Seharusnya sudah diputuskan di pengadilan ijazah palsu dan segera untuk ditangkap ya. Masalah belum selesai kalau Dian Sandi belum dilaporkan dan diproses hukum karena sudah mengupload secara sengaja. Jadi teman-teman, di sini kita teruskan lagi, disampaikan ijazah Jokowi cuman untuk menghalau Gibran dimakzulkan karena baru 1 tahun. Jokowi mau jadi korban Gibran minimal 2 tahun karena Jokowi mengaku ijazah S1 tidak ada yang asli. Ini ciptaan di EPS Pramuka. Jokowi mengakui karena saksinya masih pada kita ataupun masih pada hidup, kita Pak Mahfud MD. Itu jelas dan tegas, kalau hukum itu jujur dan tegas, Jokowi pasti dipenjara, termul aja diam ya. Nah, di sini kita teruskan teman-teman, ijazah Jokowi palsu ya. Anak tak bisa bedakan foto pakai kacamata, itu bukan foto Jokowi, tapi menurut Termul pakai kacamata, dan yang tidak pakai kacamata adalah Jokowi. Semoga Termul dan Projo cepat waras. Nah, yang bilang Jokowi punya ijazah asli paling hanya Termul karena dibayar Mulyono, tapi yakinlah kebusukan akan terbongkar dengan sendirinya. Jadi teman-teman, masalah ijazah gak sulit asal jangan berbelit-belit. Gak perlu orang pintar ataupun orang pakar kalau emang mau jujur dan tahu rasa malu. Jadi yang salah bukan hanya Jokowi, sudah jelas tukang tipu malah dilindungi, dibela, ditutup-tutupi oleh para Termul dan penegak hukum. Para pengkhianat berkumpul bersatu padu ya. Harusnya Prabowo cepat bertindak jika ingin negara ini punya wibawa, disegani, dihormati oleh lawan dan kawan ya. Nah, kemudian teman-teman, manusia merdeka, benar sekali Bang Amang, aneh dan konyol. Aku sendiri juga heran jika yang diselidiki, diteliti itu bukan milik Joko Widodo. Tapi mengapa Joko Widodo marah dan melaporkan, bahkan ingin memenjarakan para peneliti secara ilmiah? Jadi ya, rakyat bertanya ijazah palsu apa alsi, tapi rakyat kau penjarakan. Sugi Nur Bambang Tri, ijazah tidak pernah ditunjukkan ya. Prabowo gak mungkin berani bersikap tegas masalah ijazah Jokowi, kami rakyat kecil pun ngerti ya. Kalau ijazah palsu tidak akan diterima bekerja di perusahaan BUMN ataupun badan usaha milik negara setelah menyelesaikan kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan berbekali ijazah sarjana L1 Fakultas Kehutanan yang dimiliki itu, IR Joko Widodo diterima bekerja di badan usaha milik negara, PT Kertas Kraft Aceh ataupun Persor di Prof Aceh. Jadi dilanjutkan di sini teman-teman, aparat hukum Indonesia benar-benar bangsa kurap. Kak Jokowi bikin malu rakyat ke mata dunia, ngurus ijazah satu orang saja bertahun-tahun tidak becus, gimana ngurus kerjaan yang sulit. Kalau Polda sudah sita ijazah Jokowi, kenapa tidak dihadirkan saja ke pengadilan? Pantas rakyat tidak puas dengan kinerja kepolisian penegak hukum yang tidak becus. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.